selalu ada ya, chance itu selalu ada. Betul. Ganol. Cheesepick akankah ini adalah waktu yang tepat untuk dimunculkan oleh tim Falcons Mena? Cheesepicknya sebenarnya bisa aja sih. Cuman apakah mereka juga siap dengan cheesepick yang bakal mereka bawakan? Nah iya itu juga itu ya. Kan kayak Mungkin di sana mereka nggak pakai hero yang sekarang lagi mereka pakai kan. Jadi kayak bisa dibilang maksa ngikutin meta yang dimana ketika masih di region mereka tuh belum kesana arahnya. karena kalau kita tahu kan kita sempat ada di sana juga kan. Bellery. Bener. Zas. Zas. Belum sepopuler itu ya, Zas Bener. udah keluar Itu dulu. dia. Zas udah rame di sana dan sampai dipakai kan akhirnya. Sampai di Rame juga akhirnya di scene kompetitifnya sementara Suyo Ben. Ya, tapi menurutku ya, kalau dari tim Falcons Mena mereka mau dapetin 1 poin kemenangan ya, mereka bisa coba untuk main turtling aja. Udah main defensif. Mungkin contohnya Cecilion. Mereka bisa Moskov ya. hindari tim fight-nya, coba cari stack-nya. Iya. Di Mena waktu itu di MPL Menanya pun strategi yang paling bagus ya itu Cecil Moskov. Still mau ya itu kan late game kan. Iya, yang defense gitu Om. Defense saja. Nggak perlu terlalu keluar karena kalau kita main turtling ya, kita main defense itu musuh yang bakal dipaksa buat kesalahan. Karena kan kadang mereka pengen kejar, mereka pengen cepat end the game. Benar. Begitu gak dapet, gak bisa end the game, bisa Balik ya? kebalik. Langsung. Tapi ada Badang nih yang di ban ternyata Badang. masuk ke prioritas ban bagi Falcons Mena. Antisipasi untuk Dairen ataukah untuk Idok? Kalau Badang di RRQ? Badang di RRQ itu biasanya di Dairen ya. Idok juga pakai sih Idok sebenarnya. juga Cuman nggak terlalu ini ya. Gue malah ingetin momen Idok Badang konsil ke belakang sendirian gitu. Khaled, Idok, terus ke Badang, Idok, banyak. Tapi emang fleksibel sih jatuhnya. Alright. Sementara ngeliat dari Kalea, Matilda. Perdana nih lepas nih di hari ini. Oke, di stream A kan? Ya di stream A. Kita bicara tentang stream A ya. So, Kita belum. ini yang kedua. Sudah ada 0% win rate. Iya. Bukan di stream A kayaknya. Om. Bukan di sini, 21 kali ban loh. Iya, memang di ban terus ya dari tadi ya. 21 kali ban sekali kepake yang kedua. Coba di sini aja tadi udah 9. Fanny juga gitu kan? Fanny juga gitu. Di ban terus kalinya kelepas, no. Kalah. Nah, ini bahaya nih, kayak klinik-klinik sudah mulai terwujud nih sekarang. Waduh, ini yang gue takutin nih. Iya. Lagi Om Papa 2025 masih percaya klinik ya. apa tahayul. Tapi berarti ya di sini aja udah 9 kali tambah 1 tadi di ban 10 berarti 10. Di sini doang ya. Belum yang lain nih. Iya. Ini Oke, Harit dan Haya. itu dia tutorial Hayabusa by Sutsujin seperti VT yang tadi kita intip juga. Harus melihat ya bayangannya pas kan. Ya. Benar. Harus connect ya Harus ininya, connect. quad shadow-nya ya. Shadow. Sebenarnya simpel ya, kalau bayangannya nggak kena mundur. Jangan dimajuin lagi udah. Kalau Mama mau maju dia mah kena nggak kena. Kalau nggak kena, kita di sebelahnya dia. Kalau kena kita di dalam badannya dia. Gitu. Iya, Om. Tapi Alpha ya, wah Irital juga bagus sih ya sama Matilda. Iya, Ma Alpha juga bagus. Alpha Matilda. Cecilia tapi diambil. Jadi hanya cinta dan malam. Mulai rame nih. Kita lihat nanti malam ya. Nanti malam pasti rame nih. Pasti bakal makin rame lagi. Tapi banding phase yang kedua ya EXP belum kelihatan nih. Ada Phobius. Obvious. Iya, ada Glue. Lukas. Ya. Gue lebih suka Glue sih. Lukas hari ini belum ada ya di sini. Ada ya Di tadi. stream. Ada. Ada Aran tadi pakai Lukas kalau nggak salah Oh iya, di bener. game Iya 1 di ya. kalah match ya, satu kalah match ya. satu. Iya. Game 1. Gue Lukas nggak tahu kenapa ya. Maksud gue ngeliat potensi di jungle gede banget sih. Tapi harus kena flash combonya. Iya. Ya term and condition ada tetap. Maksudnya factor gitu kan di jungle. Lukas masuk menurut gue opsi yang oke banget sih. Dan juga bisa dia kayak immune kan kalau lagi Unleash the Beast. Bukan kayak emang immune. Terus juga kalau kita mau flickernya kepake tapi kita masih ada di tempat. Iya. Kalau Harit udah juga ditabrak tuh. ya, Dash yang kayak Harit ya, bukan yang bling itu kayak udah kena tuh. ganggu banget sih. Obvious ban, ya XP yang bakal tetap ditarget walaupun dua-duanya belum punya XP. Oke. Iya, sambil persempit aja opsinya. Iya. Hylos. Helos. Lucas. Hylos. Si Gatot Kaca. Aku suka Hylos buat RRQ sih, dia bakal bisa jadi combo yang mengerikan juga efek slow nantinya bersama dengan Bad Fist. Ini mau main hati-hati loh. Kalau Falcons Mena nggak nge-ban Jowhead, bisa keluar Jowhead. Benar. Jowhead, Tigreal, Franco. Banyak banget Absen hero poolnya itu. Absen. Nggak habis kalau kayak gitu. Ruby, Franco. Oh iya Ruby juga ya. Banyak Idok lebih versatile ya dari hero-nya. Ya gitu pasti kalau dari MDL pasti banyak hero-nya. Nih. Oke, last ban. Dari RRQ sih, EXP lagi kah yang akan ditarget oleh mereka? XP sih. Yang bisa ya Gatot kayaknya ya. Gatot or
dia mau pakai Hylos ya ceritanya ya. Ceritanya kita Berarti asumsi. band Glue aja gak sih? Dulu oke. Gatot. Oke. Oh, jangan-jangan mereka mau pakai Glue. Mereka bisa pakai glue Gak sekarang enak Bener. tapi lo Matil. lawan Matil. Yang penting kan di zoning alfanya. Bisa. Untuk kalau mikirin zoning doang bisa. Hmm. Cuman kalau misalkan kayak komposisi secara keseluruhan ya, lawan Matilda Glue gak enak. Susah ya buat nyari ke belakang ya. Iya, ada foto juga nanti, ada shield gitu-gitulah pokoknya. PR ya. Tebak-tebak udah dinaikin tambah dijauhin lagi. Itu dia. Gak kena antara itu slam-slamnya. Ya, tapi Benyan kemana nih? Mau ke glue? Atau ya high loss. Ya. Masih banyak sebenarnya opsi-opsi EXP-nya juga dan Jawhead itu dia seperti apa yang Omawa sadari juga. Iya loh. Hati-hati. Hati-hati tiba-tiba ada Jawhead ya, Jawhead, Cecil. Jangan sesuai early-nya kuat. Franco. Baru perdana. Perdana di Stream hari kita ya? pertama enggak di hari pertama tuh 000. Iya kan di stream kita juga bro. Yes, yay. Ini kayaknya memang yang pakai Tarik Franco. sis. Tarik sis. Di SPS ini gue nggak ngeliat ada yang main Franco sih dari record ya. Lain Idok. Oh ya? Kiboy? Recordnya udah nggak ada. Tarik dog. Tarik boy. Iya ya? udah nggak ada di season ini kan. Ya sih, masih idok ya. Masih Idok, baru Idok lah bisa dibilang. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Betul. Gue pick Faramis. Oh iya Faramis oke banget sih. Suppress kena Netherrealm itu udah langsung pusing sih kepalanya. Ya, Hayabusa juga bisa jadi PR sendiri ya. Kalau Yang di dibelah Netherrealm. Spectre ya, bukan orang ya, Spectre. bener. Tapi untuk sekarang berarti EXP-nya ya ini thanks to the coach ya pastinya tuh ada. Ya. Menurutku draftnya oke, ya balik lagi tinggal mereka bisa kejar mekanik dan edit aku suka juga Nice editnya. pick Bagus, actually. bagus banget. Kayak dia ada frontline-nya 2 walaupun memang bukan yang tipikal badan kuat banget ya. Yap. Tapi ada Matilda jadi bikin 2 depan ini jadi bagus. Ya, Belum lagi Matilda Faramis. Faramis kuat banget ya dan itu dia high loss. Imo nggak ada Ya opsi aku lagi. berharap emang kelihatan ya mungkin high loss yang bisa ngasih combo slow-nya juga. Kebetulan ini hero-hero yang cukup melee range kecuali mode Primal Rat dari editnya. Yep. Tapi ya aku percayakan Aran Kiyoshi bisa membawa 2-0 untuk di game yang kedua ini. Kita percaya. Tarik sis, nanti kita bakal lihat akan seperti apa ya inisiasi-inisiasi yang diberikan juga. Tapi ya kita perlu akui tim Falcons Mena draftnya juga oke. Yap. Mereka kuat Mm. dan juga ini lebih terstruktur lah bisa dibilang ya. Tinggal eksekusi sekarang. Mereka satu suara nggak untuk maju waktu ada Spare of Alpha di bumi. Benar. Dan keputusan-keputusan yang krusial juga ya nantinya akan menentukan. Tapi match point untuk RRQ Hoshi 2-0 harusnya bisa dikantongi juga ataukah tim Falcons Mena justru akan memperpanjang series ini menuju game yang ketiga. So, Omawa, Lim Kochul, take it away. Oke. Game kedua di match kita yang terakhir berarti bisa 2-0, bisa 1 sama. Semuanya tergantung dari eksekusi in game, tapi kita sama-sama sepakat, sama-sama setuju bahwa draft dari Falcon Mena terbilang oke ya Om ya. Bagus. Pemilihan hero-nya. Ya bagus lah kan kayak terkontrol punya, tank punya, supportnya di belakang Matilda juga mereka dapetin tadi. Jadi tinggal coverannya dan ini Idok akan mengganggu ternyata ya. Iron Hook-nya bakal mencoba untuk mendelay Lightning cepat mendapatkan buff. Ya, walaupun dia pakai Infurage juga, Shatter dan hadir kali ini dari Idok. Wow yang terlalu lama, gak bisa bergerak sama sekali tadi. Bahkan gak mau pakai flickernya juga tadi. Mungkin kalkulasinya kayak sayang aja pakai flicker di awal. Ya, dan dia pakai Warcry loh. Iya. Sebenarnya rata-rata ini sekarang udah worker ya Om. Damage. Yang penting pas Primal Ward sakit. Karena nggak ada spell lain, talent lain juga yang menurut orang-orang tuh bagus diedit. Selain ya Warcry atau Quantum bahkan. Tapi top lane itu dia Quad Shadow berhasil connect seperti yang dibilang oleh Setsujin di tutorialnya. Tapi masih masuk kan? Tapi masih masuk. Untungnya belum level 4 juga ya dari Setsujinnya. Jadi nggak bisa dapetin point kill. Dan lihat Sensi, dia udah nungguin aja Om. Sangat sabar ya di sana ya. Nunggu sesuatu yang nggak bakal datang juga sebenarnya sih. Kita Sensei masih level 3, belum level 4 loh. Itu dia berharap Setsujinnya ada di ke arah sana karena masih ada jungle-nya. Tapi Setsujin pun nggak oh no, Orange Bob lagi-lagi berhasil di pick off. 2 point kill yang didapatkan di arah XP lane cukup berbahaya. Tapi seenggaknya informasi ada satu buah creep yang bisa dimakan tadi oleh Leave Me. Iron Hook Ketarik namun belum ada follow up damage sampai saat ini. Bahkan Rins masih belum terlalu kuat juga untuk memberikan damage yang dibutuhkan. Ini terpaksa harus dibawa farming dulu nih, nggak bisa terlalu agresif dari RRQ. ya, tapi untuk dari point kill-nya terus juga dari objektifnya ini kemungkinan juga RRQ Hoshi mereka akan
mendapatkan hal tersebut ya. Karena secara setupnya mereka sudah di barisan depan dan EXP yang sudah tumbang 2 kali, Orange Bob itu masih di level 2. Itu dia. Sementara posisi dari Leave Me-nya pun sedikit terlambat bisa dibilang. Bahkan mereka memilih untuk melepaskan Turtle yang pertama, gak melakukan kontes. Mungkin tujuan mereka juga bisa ngambil di sisi yang lain juga. Sensei masih bisa menghindari Iron Hook tadi hampir yang connect. Dan itu dia Quad Shadow Sujin. Ya, di bagian topnya akan dibiarkan ya. Sebagian untuk toynya ini lebih ke EXP yang akan diharas secara terus-menerus. Tidak akan ada level tambahan yang diupayakan diberikan kepada Orange Bob. Iya, iya. Pokoknya ketika dapat celah disitulah manfaatkan celahnya ya Om ya. Jangan sampai lepas sama sekali. Tapi Sujin ada di posisi yang begitu baik. Langsung dengan glorious pathway di bagian depan. Sensei menjadi korban pertama. Masih mau lebih karena Shadow Kill yang masih bisa didodge tadi dengan Guiding Wind. Masuk dari Toy, flicker ke belakang. Bahkan double kill diamankan oleh Rins. 3 in total berarti yang harus tumbang. Ya, dan bukan kabar baik untuk Falcons Mena karena melihat level mereka yang sangat tertinggal. Boro bahkan masih di level 3. Belum ada Super Eagle. Sangat tertinggal sekali level mereka. Iya, iya. Orange Bob memang udah level 4. Tapi nggak cukup sih melihat dari Dairon yang udah level 5 duluan. Belum lagi dengan perbedaan gold yang semakin terasa sekarang Om 3.300. Iya. Ini bakal lebih cepat juga dia dan tonya lihat tuh. Memang bisa dihindari mungkin ya dari Koba sendiri. Datang backup yang mulai hadir. Spear of Alpha lagi defensif terpaksa. Sebenarnya ketika ada Matilda dia bisa loh pakai Spear of Alpha-nya untuk agresif gitu. Maju ke depan, mundur lagi nanti pakai Guiding Wind. Karena kan itu damage-nya sakit kan Spear of Alpha itu. Terus damage pula sementara Idok purple buff yang bisa ditarik sebetulnya. Tapi nggak mau sih, kayaknya nggak mau terlalu depan juga deh ya untuk expose posisi dia. Ya, karena bisa ditabrak sewaktu-waktu kan ya. Terus Alpha Guiding Wind masih ready juga. Dan sementara EXP sudah mulai ditinggal. Kan ini sepertinya bagi Falcons Mena. Tapi Koba, No Koba. Gak bisa kabur lagi trapping yang begitu manis dari Sujin. Ya, dan Iron Hook, Idok berhasil connect lagi kali ini Orange Bob yang menjadi targetnya. 1 poin kill di atas, 1 poin kill di tengah, 2 poin kill in total. Yap, dan ini serangan dari RQ juga tidak akan berhenti ya. Karena mereka akan terus memberikan pressure demi pressure. Di bagian taunya di atas akan terlihat bebas sekali untuk bisa mendapatkan plating gold. Jadi ya bahkan midnya Om. Di posisi masih ada gold field turretnya tadi. Sementara Toy coba untuk dikeroyok Leave Me bersama dengan Boro. Namun Toy membalikan keadaan kali ini 2 melawan 1. Dengan gold yang unggul, dengan level yang unggul Toy berhasil melakukan outlay. Ya, belum ada damage tadi karena War X baru saja diselesaikan oleh Leave Me. Tertinggal sangat-sangat jauh sekarang. Dari Falcons Mena, mereka harus bisa mendapatkan jawaban dengan cepat, tapi sepertinya akan berat ya, karena lihat Idoknya saja bahkan sampai berdiri di sana. Itu dia Koba, dia gak punya banyak opsi. Flicker bersama dengan Shatter tadi, namun gak berhasil connect ke siapapun. Bahkan Dairon yang berdiri tegak di bagian depan gak goyang sama sekali. Justru Koba nih, Koba yang harus mundur Om. Dia harus bisa merelakan Toy mukulin turretnya. Ada yang sangat gratis juga. Ada Guiding Wind yang sudah dipakai Orange. Shatter connect berhasil karena Idok, namun terlalu keras lagi dan lagi di bagian belakang. Toy bahkan dengan flickernya maju ke bagian depan, agresif sekali dengan damage-nya cukup juga. Orange Bob menjadi korban yang kedua. Purple-nya dieksekusi oleh RRQ Hoshi. Ya, mereka dapetin segala keunggulan yang dibutuhkan oleh RRQ. Purple buff dapat 2 pemain dari Falcons Mena juga tumbang, dan sekarang buff demi buff akan dicabut oleh RRQ Hoshi. Lihat di orange buff-nya. Sudah ada Sujin di sana. Ditunggu juga Om, tapi kayaknya nggak berani juga. Ya, ditinggal langsung ya. Resikonya lumayan tinggi kan. Sementara lihat dari levelnya Om. Wah, astaga, level 10 di menit ke-6. Sujin. Dan ini cukup bermasalah sih karena Toy juga level 8. Beda 2 level loh secara laning ya berhadapan dengan Koba. Iya ya, kita tahu juga kan biasanya Vector unggul duluan ya daripada Assassin ya. Dia lebih agresif juga di awal, tapi lihat Leave Me terjebak sepertinya dengan Retribution, dan iya itu dia Iron Hook dari Idok yang hampir saja kena. Tapi masih cukup tenang gua rasa dari Leave Me-nya. Ya, masih bisa menghindar ya, tapi yang tidak bisa dihindari sekarang gap gold yang sangat jauh. Wah, 8.000 menit 6. Iya ini ekstrim banget. Bahkan dengan kayaknya damage dari Toy ini nggak akan ada yang bisa nahan sih untuk siapapun bahkan ya. Dan solusi terbaik bagi mereka kayaknya coba untuk defense dulu, mencari nanti mungkin out position yang bisa aja terjadi. Oke. Dari Idoknya yang bersiap-siap dengan Iron Hook pastinya. Shadow kill, itu dia. Berbagi tadi damage-nya, tapi ya untuk serangan kagetan itu dia kombinasinya juga Sanguine Cloud dan Iron Hook. Tapi masih bisa dihindari. Sementara lihat di bagian top lane, push coba dilakukan Alpha.
yang berhasil mendapatkan turret harusnya ya. Nggak dapat sih. Dapat nggak ya? Harusnya dapat gak sih? Satu wave tadi. Dibiarkan, tidak dikawal ya ternyata. Dia ada top 2 wave. Piramid. Inisiasi coba untuk dilakukan dengan circling eagle masuk leave me. Firmama agresif namun di bagian belakang juga ada Netherrealm yang memperkuat posisi dari tim Falcon Mena. Namun tim fight yang terus dilakukan, Koba hilang dan tersisa Sensei. Seorang diri, mampukah Sensei melakukan defense dengan Quad Shadow yang berhasil kena memang, tapi masih bisa mundur lagi. Wave minion di bagian bawah ada, wave minion di bagian tengah juga ada, namun respon time yang masih cepat harusnya membuat tim Falcon Mena masih bisa bertahan lagi. Yap, tapi lihat serangannya belum berhenti dan mau ditabrak kan? Mereka nggak punya Netherrealm sih. Jadi mungkin aja RRQ bisa untuk nabrak lagi, tapi berpuas ternyata dengan adanya best turret di bagian bottom lane yang dihancurkan. Nah, itu sudah lebih daripada cukup ya. Dan sebuah best turret tanpa bantuan Lord juga, yang dimana Lordnya akan didapatkan karena mereka hanya akan menahan di turtle yang kedua tadi. Dan ini dia untuk Lord yang diperlukan bagi RQ Hoshi. Mereka bisa saja langsung menabrak dengan difference gold yang terlalu jauh. Ya, 10.000 sekarang. Di menit ke-8, ya ini mimpi buruk sebetulnya, tapi ya gue ngeliatnya mereka punya strategi yang dijalankan kayak tadi atasnya dilepas gitu kan. Setelah atasnya udah menang, mereka langsung balik dan teamfight di tengahnya dengan ya mereka mungkin mereka memprediksi bahwa atasnya akan ada yang defense gitu kan. Jadi ternyata memang kalau ngomongin konsep ada. Dari segi item jauh banget sih. Ini kita nggak ada yang mungkin spesifik banget ya. Tapi satu-satunya Flash Blue Oasis ya, untuk Boro. Gak cuma itu, fleeting time buat hidup. Iya. Kedua dia loh. Fleeting time setelah Winterfell tadi. Iya, Idok style ya. Yep. Emang selalu seperti itu di bagian bawah. Ada Toy juga yang lagi ngedorong. Ini minion managementnya lumayan bagus juga untuk RRQ. Akan ada 3 lane push sepertinya karena satu katapult yang ditahan di arah mid lane. Delay aja tadi posisinya. Sejin, Quad Shadow berhasil kena. Glorious Pathway dibuka. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu RRQ Hoshi. Mereka gak terburu-buru untuk ngedeliver damage sampai dan Orange Buff tertangkap dan gak bisa nahan damage sama sekali. Leave Me pun hilang. Misalkan Koba bersama dengan Sensei. Turret yang semakin terbuka itu dia Bloody Hand. Triple kill diamankan Sensei seorang diri dan base yang terbuka. RRQ Hoshi clean sweep 2-0. Wow, lagi terulang di game yang kedua. Bagaimana dominasi dari RRQ Hoshi terlihat tidak bisa dipatahkan oleh Falcons Mena. Mereka unggul dari early game, mid game, dan bahkan tidak terlalu lama. Lagi di bawah menit yang ke-10.